Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Pujinet. Hari ini saya mau review yaitu TP-Link, apa sih namanya ini? Router TP-Link dengan tipenya, sebentar saya ambil dulu. Tipenya yaitu AX1500, next gen-nya Wi-Fi 6 router Acer AX12. Nah, di sini di keterangannya itu faster speed wide Wi-Fi 6 itu next gen faster Wi-Fi speed up to sampai 1,5 Gbps ya. Jadi si router ini bisa lewatin bandwidth kurang lebihnya atau up to-nya itu 1,5 Gbps. Nah, untuk gigabit sports LAN-nya ya di sini sampai up to-nya itu 1,5 Gbps. Nah, apa sih enaknya pakai router ini? Oke, saya jelasin dulu buat teman-teman yang belum paham gitu kan. Jadi WiFi ini atau router ini itu bisa ngebantu kita buat mempercepat koneksi internet. Sekarang ini kan banyak banget yang namanya provider atau ISP yang jual bandwidth murah, maksudnya WiFi murah, bandwidthnya itu gede ya. Ada yang 150 Mbps sampai 200 Mbps, bahkan sampai 500 Mbps seperti itu. Nah, biasanya ada salah paham antara si pelanggan sama si ISP-nya itu. Jadi misalkan si pelanggan itu berlangganan 200 Mbps lah taruh ya. Pas tes di HP itu nggak bisa sampai 200 Mbps. Itu macam-macam ya. Ada yang cuma 100, ada yang cuma 50, ada cuma yang 150 Mbps. Dan dia nggak full sampai 200 Mbps. Itu masalahnya di mana? Masalahnya yang pertama adalah dari si routernya ini. Banyak ISP yang bandwidthnya gede, jadi kasih pelanggan bandwidthnya gede itu ngasih routernya itu, contohnya seperti ini ya, ngasih routernya itu nggak support sama kecepatannya, ngasih 200 Mbps tapi si routernya itu nggak support sama kecepatan 200 Mbps seperti itu. Nah, solusinya apa? Solusinya teman-teman harus beli yang WiFi ini atau router ini ya. Jadi si router ini nanti dicolokin ke port LAN dari si modem ISP. Nanti kecepatannya bakal nambah seperti itu. Terus kesalahan yang kedua atau trouble yang kedua biasanya itu dari si HP-nya. HP-nya sendiri support nggak sama WiFi 5G gitu. Biasanya kalau udah support sama WiFi 5G itu bakal kecepatannya biasanya normal tuh sampai 200 Mbps. Tapi balik lagi tergantung si routernya ya. Routernya di sini kalau dari ISP-nya ini dilihat nggak ada apa sih namanya, WLAN yang bertulisan 5G. Ada juga yang nggak ada tulisannya tapi dia support 5G. Tapi ada juga router yang sudah ada keterangan di sini apa 5G. Teman-teman bisa lihat di sini ada 2,4 sama 5G di sini ya. Nah, ini biasanya kalau yang 5G ini bisa sampai kecepatan yang dia langganan 200 Mbps. Kalau pakai 5G ya, wifi-nya 5G gitu, di HP-nya disambungin ke 5G itu bisa sampai 200 Mbps seperti itu. Oke teman-teman, enaknya lagi pakai wifi ini ya, ini di sini pancarannya kuat ya. Ini ada 6 maaf, ada 4 antena di sini, teman-teman bisa lihat di sini ada 4 antena ya. Jadi antena ini masing-masing bisa mancarin wifi, mau di dalam tembok, maksudnya di dalam kamar yang temboknya beton, atau pancarannya juga lumayan jauh. Ini wifi TP-Link AX12. Nah, untuk instalasi wifi ini sebenarnya sama aja sama router-router yang lain ya. Jadi dia tinggal colok aja atau plug and play. Cuman di sini dia bedanya ada indikator lampu ya. Teman-teman bisa kelihatan nggak di sini, di kamera sih kelihatan ya. Di sini tuh yang bulat-bulat kecil itu indikator lampu. Jadi kalau dari ISP masuk ke sini, ini indikatornya bakal nyala. Dan ini 1 2 3. Jadi yang port yang 3 ini semuanya gigabit, dan yang ini yang biru ini adalah sumber dari si internetnya seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang misalnya berlangganan terus pakai bandwidth yang gede, itu kalau dicek di HP nggak bisa tembus, misalnya berlangganan 200 Mbps itu nggak tembus 200 Mbps, bisa pakai apa namanya,
router ini atau beli yang tipe ini. Di atasnya ini malah justru lebih bagus ya. Kedua, cara ceknya kalau misalkan teman-teman nggak ada router ini ya, bisa pakai yang namanya laptop atau PC. Cuma kita balik lagi, laptopnya support nggak sama sih yang namanya apa namanya, LAN-nya itu support sama gigabit nggak. Sebentar saya ambil laptopnya dulu di sini. Nah, laptop di sini ya, sebenarnya kalau mau tes wifi itu lebih stabil itu pakai kabel LAN ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada port LAN-nya. Cuman seperti tadi saya bilang, balik lagi ya, si laptopnya itu atau PC-nya itu bisa support nggak si port LAN-nya sama gigabit. Kalau dia belum support gigabit, si port LAN-nya sama aja, nggak bakal tembus sampai 200 Mbps. Itu kalau langganannya 200 Mbps ya. Jadi solusi yang tepatnya adalah ya beli router yang support dengan kecepatan di atas 100 Mbps atau WiFi 6 seperti itu teman-teman. Buat ngecek kecepatan WiFi. Sekarang WiFi sekarang murah-murah kok, yang 200 Mbps harga 200 ada, macam-macam banyak. Mungkin teman-teman sudah pada paham ya WiFi apa aja yang murah-murah dan kecepatannya kenceng gitu kan. Cuman memang kalau yang paham ya, kalau yang paham di dunia internet begitu, itu ada apa ya, ada istilah yang namanya tuh cuman cepet doang gitu. Itu cuman cepet doang, tapi kalau buat browsing, buat live atau buat streaming segala macam itu bakal lemot, itu ada juga. Jadi kita harus pinter-pinter nyari yang bener-bener real, misalnya 200 Mbps ya bener-bener 200 Mbps ya. Ketiga, kalau misalnya nggak ada apa sih namanya, nggak ada router ini atau nggak ada laptop ya, itu coba teman-teman bisa download aplikasi apa yang gede ya, misalnya Mobile Legend atau apa gitu yang makan kuotanya gede. Coba download, dia kecepatannya cepet nggak. Kalau pas downloadnya lama ya berarti bukan dari si routernya, melainkan dari si ISP tersebut, bener nggak ngasih bandwidthnya segitu, seperti itu. Nah, untuk review TP-Link ini kemarin saya beli itu sekitar berapa, kalau nggak salah itu sekitar 400-an apa 500, saya lupa ya, karena udah lama, udah kurang lebih ada sebulan juga wifi ini, maksudnya router ini, jadi saya agak lupa juga. Cuman ini cukup ngebantu juga ya, cuma bisa ngebantu juga untuk ditaruh di rumah atau di kamar. Jadi kalau kayak saya kan, maksudnya kerjanya itu kan berhubungan dengan internet ya, dengan komputer, dengan laptop gitu. Jadi saya sangat membutuhkan alat ini karena dia bisa mempercepat yaitu bandwidth dengan apa yang saya gunain atau yang saya langganan. Dan saya langganan itu kurang lebih di 300 Mbps, dan pakai wifi ini dia beneran tembus di 300 Mbps teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ada gambarnya ya. Jadi walaupun ini wifi-nya, si routernya itu ditaruh di paling bawah, itu dia bisa connect ya, bisa tembus di tembok-tembok atau pagar atau yang kehalang, intinya bisa tembus di sini teman-teman. Kalau teman-teman misalnya pengen apa sih namanya, coba masa sih bisa tembus ke tembok ya, teman-teman bisa cek sendiri atau beli sendiri wifi ini. Nah, di sini juga udah ada keterangannya gigabit one ports ya. Jadi untuk yang tadi saya bilang di sini, di yang biru ini untuk sumber internetnya ya. Jadi misalkan dari sumber internet masuk ke sini. Nah, yang port LAN 4 ini mungkin bisa ke laptop atau bisa ke router lagi, terserah yang dibutuhin teman-teman ya, tergantung kegunaan teman-teman di sini maunya seperti apa. Ini port 3 ini bisa digunain lagi entah ke laptop, entah ke komputer atau ke router lagi, atau bisa lagi dipancarin lagi, misalnya rumahnya 3 lantai bisa lagi pakai router ke lantai 3 seperti itu teman-teman. Oke, mungkin gitu aja teman-teman untuk review wifi 6 ini. Jikalau nanti teman-teman ada yang coba dong tes kecepatan atau apa, nanti saya buatkan lagi videonya ya. Ini di video ini saya cuman review wifi 6 atau wifi yang udah support dengan 1 Gbps seperti itu. Oke, semoga video ini membantu. Next kita ketemu lagi di video selanjutnya.